ada supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia ya. Oke, mana lagi nih teman kita? Halo teman-teman, apakah masih berselimut? Selimut mimpi. Oke, kita mulai saja. Bisa kita mulai semua teman-teman? Bisa Ustazah. Bisa Ustazah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Zoom kita setelah tadi malam kita Zoom matematika. Hari ini kita Zoom tematik. Nah, di sini kita akan membahas tentang tematik ya, Nak. Ustazah doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ayah bunda di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baik teman-teman, ada beberapa peraturan selama kita Zoom ya. Seperti biasa, kita sepakat dulu peraturan yang ada. Peraturan yang pertama biasanya adalah tidak chit-chat pada saat Ustazah menjelaskan materi pembelajaran. Ya, chit-chat ya. Jadi konsentrasi ketika Ustazah menjelaskan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang ketiga, tolong ya, sekali lagi fokus, konsentrasi, benar mendengarkan penjelasan yang Ustazah sampaikan di pagi hari ini. Lalu yang keempat, kalau nanti kita ternyata dalam proses pembelajaran kita terhenti, Ustazah akan kembali mengirim link Zoom yang baru. Silakan masuk kembali. Boleh ya, Nak ya? Boleh Ustazah. Ustazah mulai ya. Dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran dimulai. Sebelumnya kita doa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita mulai. Mulai ya. Baik, teman-teman semua, hari ini Ustazah akan sedikit menjelaskan, nggak sedikit sih, agak banyak. Agak banyak ingin menjelaskan terkait masalah pembelajaran kita tematik ya. Mungkin di sini Ustazah minta waktu untuk kalian fokus, perhatian kalian tertuju pada penjelasan-penjelasan yang akan Ustazah sampaikan di pagi ini. Nanti di akhir penjelasan Ustazah akan memberikan ruang ataupun memberikan waktu kalian untuk bertanya apa saja yang ingin kalian tanyakan ya. Baik, silakan perhatikan di layar laptop atau handphone kalian. Materi kita Ustazah sedikit mereview sih sebenarnya. Kita lihat ini dia. Oke. Nah, ini dia. Sebenarnya ini ada di pembelajaran halaman 16. Nah, tapi di sini Ustazah sedikit lagi mereview ya. Gerak ikan dalam air. Perhatikan baik-baik. Gerak ikan di dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik, Nak. Ternyata sistem gerak ikan itu sangat unik. Kenapa Ustazah dibilang unik? Nanti kalian akan paham ketika kalian membaca, memperhatikan dan mengerti semuanya. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan-hewan vertebrata yang lainnya. Nah, apa itu hewan vertebrata? Kemarin Ustazah sudah menjelaskan bahwasanya hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, yang memiliki tulang belakang. Pada ikan kita perhatikan tubuh ikan, di bagian atas ikan itu ada sirip kan. Nah, pernah nggak kalian makan ikan? Ketika kalian makan ikan ada tulang di bagian tengahnya. Ya, ada tulang di bagian tengahnya. Jadi ikan termasuk salah satu hewan vertebrata karena dia memiliki tulang, ya, tulang belakang. Kemudian hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Jadi Nak, ternyata yang membuat
ikan itu disebut memiliki sistem gerak yang unik karena habitatnya. Habitat itu adalah tempat hidupnya, lingkungan hidupnya itu ada di air. Oke, lanjut. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air itu adalah bentuk rudal ternyata. Apa sih rudal? Kita lanjut lagi penjelasannya. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau kita lihat ikan sedang berenang, kita lihat pasti ikan itu berenang meliuk ke kiri, berkelak-kelok ya kan, ke kiri maupun ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Maksudnya adalah contoh ketika ikan itu sedang berenang di dalam air ya, sedang bergerak di dalam air. Kemudian ikan itu melihat di depan itu ada terumbu karang. Nggak mungkin dia lurus aja kan, kalau dia lurus aja tentulah dia akan juar. Akan terbentur ya kan. Maka yang dia lakukan adalah apa? Menghindari terumbu karang itu. Bisa dia menghindar ke kiri maupun dia juga bisa menghindar ke kanan. Itu dia. Makanya maksudnya adalah mengurangi hambatan. Mengurangi hambatan adalah menjauhi hambatan. Ketika hambatan itu berada di posisi depannya, maka yang terjadi adalah dia menghindari dengan cara apa? Berkelak-kelok ke kiri maupun ke kanan. Itu dia. Lanjut lagi. Nah, ikan memiliki ekor dan sirip. Ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, itu dia. Ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Jadi, fungsi dari ekor sendiri itu adalah membantu ikan saat berenang, mendorong ikan maju ke depan. Supaya apa? Ya itu dia, tidak stuck berhenti di situ saja. Maka disitulah kita lihat pergerakan ikan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ketika ikan itu berenang, ekor dan siripnya pasti akan bergerak. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya. Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi maksudnya begini nak, ada jenis ikan yang ketika dia berenang, ekornya itu sangat pendek. Kemudian juga kecil. Lalu walaupun ekornya pendek dan kecil, siripnya dia memiliki sirip yang panjang. Nah, maksudnya di sini adalah jenis ikan yang seperti itu sangat-sangat cocok hidup di dekat di habitat yang banyak terumbu karangnya. Kenapa? Karena biasanya kalau ikan yang ekornya kecil tapi memiliki sirip yang panjang, itu mudah untuk berkelak-kelok ke sana kemari. Nah, ya itu dia ya. Berbeda dengan ikan yang memiliki ekor yang ya, ada yang mau bertanya? Tunggu ya, sabar ya. Nah, jadi berbeda dengan ikan yang memiliki ekor yang lebar. Kalau ekor yang lebar itu cenderung lebih membantu ikan untuk mendorong atau gerakan mendorong ke depan. Itu dia. Baik. Materi 1 sudah kita sampaikan, Ustaz sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Baik. Kalau nggak ada, Ustazah lanjut ke materi kedua. Ya, tadi kita membahas tentang gerakan ikan. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya sistem gerak ikan itu sangat unik ternyata. Uniknya kenapa? Karena bentuk tubuh ikan yang unik. Nah, sistem gerak ikan itu disebut dengan sistem gerak rudal, ya. Rudal, dia bisa berkelak-kelok di dalam air. Dibantu oleh apa? Dibantu oleh ekor dan sirip. Itu dia. Perbedaan antara ikan yang memiliki ekor kecil dengan ikan yang memiliki ekor lebar, yaitu kalau ikan yang memiliki ekor kecil ya, dia cenderung lebih mudah untuk berkelak-kelok ya, dan dia habitatnya juga cocok untuk hidup di
di habitat yang banyak terumbu karang. Ya, kalau banyak terumbu karang kan dia membutuhkan gerakan yang lebih lincah gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya ikan yang ekornya cenderung lebih lebar, nah itu mungkin agak sedikit sulit. Kenapa Ustazah katakan sulit ya gitu kan? Karena dia mampu mendorong badannya atau tubuhnya itu jauh ya. Sementara untuk kelokannya itu minim, sedikit itu dia. Ya, jadi kita membahas tentang ikan. Ikan juga termasuk salah satu hewan vertebrata. Yang dimaksud hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tanyakan, silakan, boleh langsung saja. Cukup jelas? Cukup jelas. Kita lanjut lagi materi yang kedua yang mau Ustazah sampaikan di pagi ini. Materi kedua kita yaitu tentang ini. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, sebelumnya kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Kita sangkut pautkan atau kita kaitkan dengan peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi atau seluruh permukaan bumi di atas bidang datar. Nah, Ustazah, bidang datar itu apa saja sih? Bidang datar itu seperti contohnya dinding. Nah, kemudian kertas, itu juga bidang datar, triplek. Lalu ada papan tulis. Pokoknya segala sesuatu atau benda yang berbidang datar atau permukaannya datar itu disebut bidang datar. Ya, kali ini kita akan belajar tentang denah. Nah, kita lanjut aja. Kalian lihat ada 1, 2, 3. Ada 3 paragraf di layar kalian. Perhatikan langsung ke paragraf kedua. Nah, itu dia, paragraf kedua. Tahukah kamu apa itu denah? Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dataran, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Nah, jadi denah ini sebenarnya adalah tata ruang atau tata suatu tempat atau letak suatu daerah. Nak, contoh, pernah nggak kalian melihat surat undangan, mohon maaf, misalnya surat undangan pernikahan, surat undangan khitanan, ya kan, acara-acara lain, di situ ada denanya. Dena itu menunjukkan lokasi tempat acara atau letak tempat acaranya itu di mana. Nah, pernah nggak ngelihat, Nak, kira-kira? Pernah. Pernah, itu adalah dena. Jadi dia kalau kita lihat itu gambaran jalan, dia petunjuk arah. Oh, kita mau kemana nih? Di jalan ini misalnya, itulah dena. Kemudian kita lihat, oh ya udah berarti kita nanti belok ke kiri, nanti belok ke kanan. Tempat acaranya ternyata di sebelah kanan. Itu karena kita bisa melihat itu ataupun kita bisa mencari denah lokasi tempat itu dari gambar denah yang ada di surat-surat undangan gitu ya. Kalau sekarang mah Ustazah sekarang mah sudah ada Google Maps, lebih mudah. Nah, itulah ya. Lebih mudah, lebih praktis bagi yang punya handphone, bagi yang belum punya handphone kan agak sulit ya, gitu kan. Jadi mau nggak mau memang harus mencari terlebih dahulu. Oke, itu dia. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Kemarin kita sudah belajar tentang peta ya di video Ustazah. Oke, terkait denah ada yang mau ditanyakan? Tidak, udah paham ya denah itu apa? Paham ya? Ya, itu letak suatu tempat atau informasi suatu tempat yang kita tuju. Lanjut lagi. Nah, perhatikan gambar. Oke, itu ada gambar kelinci. Gambar kelinci, kalau kita lihat sebenarnya gambar bentuk tubuh kelinci yang ada di dalam, organ kelinci yang ada di dalam. Nah, kelinci merupakan hewan vertebrata. Perhatikan baik-baik, hewan vertebrata itu memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Kalian lihat punggung kelinci, dia memiliki tulang yang melengkung, itu dia, ya. Itulah yang, iya betul, terima kasih Kakak Alika. Nah, Kak Alika sudah menunjukkan itulah punggung kelinci dan itulah yang dimaksud dengan tulang punggung atau tulang belakang.
Ya, jadi hewan-hewan yang memiliki tulang punggung ataupun tulang belakang disebut dengan hewan vertebrata. Diingat, kalau ada soal yang bertanya, hewan vertebrata adalah, maka jawabannya adalah hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Sampai sini paham, Nak? Paham. Kita lanjut lagi, perhatikan lagi bagian selanjutnya. Nah, ini dia mana ya? Oke, perhatikan ini. Nah, ini dia. Di situ ada kelinci, ada siput. Tadi Ustazah bilang bahwasanya kelinci itu salah satu kelompok hewan vertebrata. Sementara siput itu kelompok hewan avertebrata, kebalikan dari vertebrata. Lihat di situ ada 2 paragraf, perhatikan paragraf kedua. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata ya adalah susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar. Rangka luar tuh maksudnya perhatikan kelinci itu ada rumah ya, ada rumahnya. Kalau kita bilang cangkang, bukan kelinci, siput maksudnya. Siput itu memiliki cangkang, itulah maksudnya. Dia memiliki cangkang yang fungsi dan guna dari cangkang itu adalah melindungi tubuh siput. Tubuh siput. Mengapa? Karena tubuh siput itu sangat lunak, Nak. Tidak memiliki tidak memiliki tulang belakang. Itulah mengapa siput masuk dalam kelompok avertebrata. Ya, perhatikan. Cangkang, siput, keong ya, kalau kita bilang keong. Terus apa lagi, Nak? Selain, iya betul, terima kasih Kak Alika. Kak Alika sudah menunjukkan juga, itu dia cangkang siput. Yang fungsinya adalah untuk melindungi tubuh siput. Mengapa? Karena siput merupakan hewan yang bertubuh lunak, tidak memiliki tulang belakang. Atau kita sebut dengan kelompok hewan avertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang, avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Itu dia. Apa saja Ustazah yang termasuk hewan avertebrata tuh? Ada siput, ada serangga, ada cacing, ada ubur-ubur, ada cumi-cumi, dan lain sebagainya. Oke? Sampai sini paham teman-teman semua? Paham. Paham, Ustazah. Paham, Ustazah. Boleh kita lanjut? Masih semangat kan? Paham. Masih. Masih. Kita lanjut. Mana lagi ya? Kita mau bahas apa lagi nih Ustazah? Oke, kita bahas masalah ini. Ini dulu. Ini pembelajaran. Nah, kita masuk subtema 2, pembelajaran 1. Perhatikan di gambar. Di subtema 2 pembelajaran 1 kita akan membahas tentang KD manusia dan lingkungan. Yuk kita amati sama-sama gambar di atas. Ada gambar pertama, seseorang yang mengendarai motor. Ya, seseorang yang mengendarai motor. Gambar kedua, seseorang yang mengendarai sepeda. Sekarang kita lakukan pengamatan dengan 3 soal di bawah. Ayo kita amati. Peristiwa atau objek apa yang nampak pada kedua gambar di atas? Coba Ustazah mau ada yang bisa jawab. Kira-kira peristiwa dan objek apa yang kelihatan di gambar di atas tuh? Siapa yang bisa menjawab? Menaiki sepeda dan orang sedang tidak motor. Benar. Orang yang sedang mengendarai sepeda dan orang yang sedang mengendarai sepeda motor. Motor dengan sepeda kira-kira sama atau berbeda? Berbeda. Iya, benar. Ya, berbeda. Lanjut nomor 2. Menurut pendapat kamu, pendapat kalian, Nak, aktivitas pada gambar mana yang menyehatkan menurut kalian? Yang menaiki sepeda. Naiki sepeda. Naiki sepeda. Pintar.
Jadi dari yang pengendara motor dengan pengendara sepeda, ternyata aktivitas mengendarai sepeda itu jauh lebih sehat dari yang mengendarai motor. Oke, kalian tadi jawab yang bersepeda. Kenapa sih kalian menganggap bahwa yang bersepeda itu jauh lebih sehat? Kira-kira ada yang bisa jawab? Karena kalau bersepeda kita tidak ya, kalau karena betul, gas. tidak. Iya, benar. Ada yang bilang, teman kalian ada bilang, karena kalau sepeda itu kita mengayuh sepeda, Ustazah. Kalau motor cuma digas aja. Benar. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau bersepeda tidak mengeluarkan asap. Ih, betul. Terus, kalau bersepeda, makanya ada... Oh, oke, Ustazah ini kan. Yang pertama, teman kalian ada yang bilang, karena kalau sepeda kita mengayuh, kalau motor kita cuman ngegas aja. Lalu ada juga teman kalian memberikan pendapat, kalau bersepeda itu tidak berasap. Tapi kalau bersepeda motor itu berasap. Benar, ada lagi? Ustazah mau tahu alasan? Bagaimana, Nak? Gimana, sayang? Kalau Untuk melatih kaki. Bersepeda melatih otot Melatih kaki. melatih Otot kaki. mantap. Oke, kita oke. Ustazah Mut dulu. Oke. Dah. Terima kasih untuk jawaban teman-teman semua. Ustazah kalian semua hebat. Kalian semua benar jawabannya. Yang pertama tadi katanya kalau pakai sepeda itu kita mengayuh, Ustazah, mengayuh sepeda. Kalau seandainya pakai motor itu kita hanya ngegas, Ustazah. Ya, benar. Lalu ada jawaban teman kalian, pendapat teman kalian. Kalau pakai sepeda itu, Ustazah, dia tidak mengeluarkan asap. Kalau pakai sepeda motor, dia berasap dan kotor. Ya, itu juga benar. Lalu jawaban yang ketiga, kalau pakai sepeda Ustazah itu melatih otot kaki. Benar. Itu jawaban yang baik. Kemudian kalau pakai sepeda motor Ustazah, kakinya nggak dilatih, ototnya nggak dilatih. Iya benar. Lalu ada juga tuh tadi yang di belakang yang bilang, kalau bersepeda Ustazah kita dapat mengeluarkan keringat sekalian olahraga. Benar. Anak-anak Ustazah luar biasa semua. Ya, teman-teman semua luar biasa. Baik, tidak ada jawaban yang salah, kalian semua benar, 100 untuk kalian semua. Lanjut, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Oke, kira-kira gimana menurut kalian? Benar nggak? Kalau aktivitas bersepeda, berjalan, berlari itu dipengaruhi oleh organ gerak manusia. Benar nggak kira-kira? Benar. Ya, benar. Ustazah. Oke, Ustazah. Benar. Oke, Ustazah minta pendapatnya. Mengapa kalian katakan benar dipengaruhi oleh organ gerak manusia? Silakan sampaikan pendapat kalian. Alasan kalian. Mengapa? Karena Dipengaruhi kerja organ gerak kaki dan tangan. wih, pinter, keren jawabannya. Kata teman kalian, karena mengapa bersepeda, berlari, berjalan itu dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Karena dipengaruhi oleh gerakan kaki dan tangan. Benar. Keren. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi, sayang? Tadi teman kalian bilang, karena dipengaruhi oleh gerakan kaki dan tangan manusia, Ustazah. Karena gerakan kaki dan tangan manusia merupakan organ gerak manusia. Ada yang mau berpendapat lagi? Sudah? Itu jawabannya benar semua. Yeay. Mantap kalian semua, hebat anak-anak Ustazah, teman-teman Ustazah mantap semua ya. Sekarang ada tugas keterampilan untuk kalian semua. Tugasnya adalah ini, Nak. Ini dia. Tara. Oke.
Model sederhana hewan vertebrata. Model sederhana hewan vertebrata. Caranya adalah Ustazah mau kalian membuat model sederhana hewan vertebrata dan model sederhana hewan avertebrata menggunakan media, yaitu plastisin. Silakan kalian buat, kalian bentuk plastisin itu dengan dua model. Model pertama, kalian menunjukkan model hewan vertebrata. Model kedua, kalian tunjukkan model hewan avertebrata. Menggunakan plastisin berwarna-warni. Gimana? Siap? Siap. Siap. Penugasannya paling lambat hari Senin Ustazah tunjuk pukul 4 sore. Ya, penugasannya paling lambat hari Senin pukul 4 sore. Ustazah, bagaimana caranya membuatnya? Nah, dengan cara membuat video pendek. Nah, video pendek ketika kalian proses membuat model vertebrata dan avertebrata, kalian videokan. Kemudian hasil videonya itu kalian kirim ke Ustaz. Boleh? Solihah? Boleh. Oke. Sampai sini materi kita. Terima kasih gabung di pagi hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih juga kerjasamanya Ayah Bunda untuk kesempatan dan waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf jangan keluar dulu, kita dokumentasi dulu. Hitungan 1 sampai 3 seperti biasa, jangan cemberut. Kemarin enggak loh, tadi malam enggak juga kan? Enggak kan? Sekarang iya. Ayo. Oke, Abang Naufal, Abang Bagas, dan Abang Alif, hitungan 1 sampai 3. Tunjukkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Lanjut. Kak Nazifa dan Kak Sazia, Abang Mujahid. 3, tunjukkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3, senyum. Nah, iya. Kak Alika, Kak Haura, Bang Aufa, dan Bang Danis. Tunjukkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3, senyum. Lanjut. Abang Sazwi, Kak Abil, Abang Ardan, dan Kak Kira. Hitungan 1 sampai 3. Tunjukkan senyum terbaik kalian. 1, 2, 3. Kak Rahma, Abang Zikri. Tunjukkan senyum. 2 yang left sana. Apa? 2 left. 2 orang. Oke, 1, 2, 3, ya. Apa nak? Oh, tadi suara itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.